Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 511 sampai dengan 512, perpisahan dengan klan Luo, perpisahan dengan iblisku. Di dalam gua yang suram, pangeran kedua tertidur di ranjang batu. Tetes. Tetesan sedingin es mengalir di dinding gua dan mendarat di kepalanya. Dia membuka matanya dengan menggigil. Yang mulia. Sebuah suara yang dalam datang dari sisinya. Pangeran kedua memandang melalui kabut ke arah seorang pria berlutut yang mengenakan pakaian hitam. Karena terkejut, dia melompat berdiri dan berteriak, "Siapa kamu? Di mana tempat ini?" "Yang mulia, saya bersama putra mahkota. Dia menyuruh saya menyelamatkan Yang mulia." Nada suaranya dingin, kata-katanya datar. Pangeran kedua teringat bahwa pada malam ulang tahun ayahnya, seseorang menerobos masuk ke selnya dan menjatuhkannya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia ada di sini. Pangeran kedua mengerutkan kening, menatap curiga pada pria itu. "Jadi, kamu adalah kakak laki-laki?" Apa yang dia lakukan sekarang?" "Ayah memenjarakanku seumur hidup dan aku bukan ancaman terhadap tahtanya." "Yang mulia, yang dilakukan putra mahkota hanyalah menyelamatkan Yang mulia." Pria itu menangkupkan tangannya. Pangeran kedua menjadi semakin curiga. "Simpan. Itu bukan saudara yang kukenal." "Dan siapa yang ingin membunuhku, ayah?" "Yang mulia, banyak hal telah terjadi selama Anda di penjara." Singkatnya, pangeran ketiga berkolusi dengan pengkhianat Zuofen, berkonspirasi melawan Yang mulia dan putra mahkota. Saat krisis menimpa Yang mulia, dia memerintahkan saya untuk menyelamatkan pangeran kedua dengan harapan suatu hari nanti Tuan dapat memulihkan klan Yuan dan melenyapkan para pengkhianat keji itu. Mustahil. Yang ketiga hanyalah babi gemuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran kedua membantah dengan nada mengejek. Atau lebih tepatnya dia tidak bisa percaya bahwa ketika pemberontakannya gagal, si gendut akan berhasil. Itu akan menjadi permata mahkota penghinaan. Apakah aku pecundang yang lebih besar daripada babi gemuk? Pria itu menggelengkan kepalanya, dengan kemampuan pangeran ketiga ya. Tapi dia memiliki kecerdikan Zuofen dalam membuat Yang mulia dan putra mahkota tidak siap, meskipun dunia tidak melihatnya seperti itu. Yang mulia hanya perlu berjalan-jalan di luar dan mengetahui siapa kaisar dan siapa yang memiliki dunia. Pangeran ketiga mengkhianati leluhurnya, menyerahkan Tianyu kepada Zuofen yang jahat itu dan menjadi boneka. Klan Luo sekarang berkuasa, memegang kekuasaan di atas dinasti kekaisaran. Seluruh Tianyu tahu. Dan mereka telah mengeluarkan pemberitahuan pencarian untuk pangeran kedua, untuk menyingkirkan Anda. Ini adalah fakta yang bisa diketahui hanya dengan melangkah keluar. Saya tidak berbohong. Pangeran kedua memandangnya dengan skeptis, namun pada akhirnya mempercayai kata-katanya. Karena kesimpulan-kesimpulan ini mudah dicapai, ia menganggapnya masuk akal. Terjebak di sel selama ini, pangeran kedua tidak menyadari perang saudara besar di Tianyu, kesepakatan kaisar dan Quanrong, dan bahkan pemberontakan Zhuge Changfeng. Pada titik ini dia akan melahap apapun yang dilemparkan padanya. Cerita palsu pria berbaju hitam itu berdasarkan fakta. Klan Luo itu adalah puncak Tianyu, dan kaisar telah berubah. Terlebih lagi, pangeran kedua benar-benar menyangkal bahwa si gendut ingin menjadi kaisar. Dia pasti melakukan tindakan curang untuk bisa lolos. Pangeran kedua menjadi marah, tidak menyadari bahwa dia sedang mempermainkan putra mahkota untuk memicu kekacauan. Perintah pria berbaju hitam adalah, jika putra mahkota naik, bunuh pangeran kedua, jika putra mahkota gagal, jadikan pangeran kedua sebagai pembalas dendamnya. Yuan Yong telah menjadi alat mendiang putra mahkota. Pria berbaju hitam itu menyeringai di dalam, bersembunyi di balik wajah berduka. "Sialan kamu babi, kamu mencuri mahkotaku. Kamu bahkan menyerahkan tanah kami. Kamu adalah noda atas nama Yuan, aib bagi nenek moyang kami." Pangeran kedua mengoceh. Lalu menghela nafas, "Aduh, kekuatan mereka berada di luar jangkauan saya. Bagaimana saya bisa berhasil mengembalikan martabat kami, membalas dendam?" Pangeran kedua, putra mahkota sudah membuat rencana. Pria berbaju hitam memberikan bungkusan hitam, "Pangeran kedua, ini yang telah disiapkan putra mahkota untuk Tuan. Disitulah letak harapan balas dendam, mengembalikan kejayaan bangsa kita."
Pangeran kedua membukanya dan menemukan 3 item. Yang pertama adalah lukisan yang paling dikenal oleh pangeran kedua, tanah bangsa kita. Mengapa kamu memberikannya kepadaku, kakak? Apakah saya harus menemukan puncak kekuatan wilayah barat yang telah lama hilang, dan King Shen, untuk membantu saya? Itu tidak mungkin. Dia sudah pergi selama 1000 tahun sekarang. Di mana saya mulai mencari? Pangeran kedua menggelengkan kepalanya. Ini terlalu tipis, terlalu tipis. Dia pindah ke sebuah kotak seukuran tangan. Saat membukanya, dia berteriak, "Apa ini?" Sebuah bola berkilau berguling-guling di dalam, seperti sebuah mata. Pria berbaju hitam itu membungkuk, pangeran kedua, itu adalah mata imam besar Yun Xuanji, yang mampu membaca bintang. Ketika Yang Mulia mendapatkannya, dia telah mencoba ratusan cara untuk menembus kemampuan mistiknya, namun selalu gagal dan menyerah. Putra mahkota berkesempatan mendapatkannya. Tidak diketahui apa yang bisa dilakukannya, tetapi pastinya itu luar biasa. Dia telah menyampaikannya kepada Anda, dengan harapan dapat membantu Tuan. Mata Yun Xuanji. Pangeran kedua gemetar, mengamati organ mata, merasakan kekuatan mengambil alih pikirannya. Menatapnya sebentar membuatnya terguncang, jiwanya gelisah. Dia mengepalkan tangannya dan mengambil waktu yang tepat untuk menenangkan diri. Jahat. Menempatkannya kembali ke dalam kotak, pangeran kedua menghela nafas, saya tidak bisa menggunakannya untuk saat ini, saya juga tidak tahu caranya. Saya tahu batasan saya untuk tidak mengacaukannya. Pria berbaju hitam menganggapnya wajar. Apa yang bisa dia pikirkan ketika seluruh kaisar tidak bisa mengetahuinya selama bertahun-tahun? Pangeran kedua beralih ke benda terakhir, sepotong kain kuno yang diukir dengan peta. Di pojok ada karakter Yun yang diperbesar. Yang Mulia, peta ini adalah bagian dari perbendaharaan Istana Kekaisaran. Rumor mengatakan peta inilah yang digunakan leluhur agung untuk menemukan klan Yun, tanah air mereka. Namun karena klan Yun sudah lama meninggalkan rumah leluhurnya, banyak yang melupakan detail ini. Dengan mengikuti peta ini, Yang Mulia dapat menemukannya. Pria itu melaporkan. Pangeran kedua mengerutkan kening pada benda-benda pohon, mata imam besar, peta leluhur klan Yun, dan tanah bangsa kita. Kakak ingin aku? Benar. Imam besar klan Yun bisa membaca nasib, jadi rumah leluhur mereka harus menjadi satu-satunya tempat untuk mengungkap misteri mata. Dengan menggunakan mata mistik, Anda bahkan mungkin bisa menangkap jejak dan King Shen di antara aliran takdir. Pria berbaju hitam menangkupkan tangannya. Pangeran kedua menghela nafas, kakak sangat teliti dalam memikirkan rencana seperti itu, dengan bakat luar biasa. Jika dia bisa menemukan dan King Shen, dia bisa merebut kembali lebih dari sekedar kekaisaran Tianyu, bahkan seluruh wilayah barat. Pangeran kedua berteriak, baiklah, karena kakak telah berusaha sejauh itu, saya akan menyelesaikan desainnya dengan mencari ahli terhebat di wilayah barat. Kalau begitu, anak ketiga dan Zuo Fen, kematianmu sudah dekat. Pangeran kedua menguatkan dirinya dan pria berbaju hitam itu tersenyum lebar. Putra mahkota, jiwamu dapat memandang dengan damai karena mengetahui desainmu terus berjalan. Pangeran kedua ada di jalan yang kamu buka, pembalas dendammu. Sementara itu, Zuo Fen mengunjungi pavilion naga terselubung untuk memberitahu mereka tentang lamaran si gendut. Long Yifei sangat bahagia, langsung menyetujuinya. Dengan ribuan mil tanah kaya yang mereka miliki, siapapun akan menerimanya. Meski berada di perbatasan, melakukan operasi berisiko. Tentu saja, dia akan meminta pasukan pada Zuo Fen. Dan pria itu setuju dengan cepat. Berbagi pandangan rahasia dengan dalangnya, semua orang melakukan perang psikologis di pikiran Long Yifei dengan menjelaskan manfaat Luo Alliance. Dengan begitu banyak keuntungannya, pavilion naga terselubung ikut serta. Dengan satu jatuh, dua sekutu lainnya juga tidak jauh, semuanya datang semudah bernapas. Dengan klan Luo menjadi satu-satunya klan sejati di sini, bersama mereka akan menjalani kehidupan mewah, namun melawan mereka, sebuah kuburan dini. Menambahkan ucapan tiga musang tua yang licik dan halus ke dalam campuran, hal itu berhasil membuat ketiganya gemetar ketakutan dan kagum hingga mereka berpikir bahwa merekalah yang lebih baik.
Itu adalah cara Zuofen untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada sekutu lama atas semua yang telah mereka lakukan. Tapi kapankah surga melemparkan kue ke pangkuan seseorang? Setiap manfaat yang mereka terima diikuti dengan harga yang setara, bahkan lebih besar. Setelah bergabung dengan aliansi Luo, mereka pasti akan menjadi besar, tetapi mereka telah kehilangan kemandirian, hanya menjadi anggota aliansi Luo, tidak mampu mengarahkan perkembangan mereka sendiri, dan mengikuti keinginan organisasi. Sama seperti klan lain yang merupakan pengikut rumah. Hanya saja saat ini, hubungan mereka jauh lebih erat, namun masih memiliki hierarki yang jelas. Pemimpin aliansi adalah klan Luo yang tidak punya otak, dan sisanya adalah anggota yang mereka kendalikan. Bukan karena yang lain keberatan. Dengan dimulainya aliansi Luo, mereka akan mendapatkan sedikit sesuatu dan itu terbukti cukup untuk melupakan hal-hal hambar seperti kebebasan. Sekarang tiba waktunya untuk mengkonsolidasikan kekuatan klan Luo. Meskipun Zuo Fa tidak punya andil dalam hal itu, menyerahkannya kepada pengurus terbaru klan. Sudah waktunya untuk pergi. Komandan Touba, mari kita bertemu lagi suatu hari nanti. Kembali ke kota Wingaze, Zuofen menyuruh harimau mengawal Tuoba Tieshan dan seluruh Quanrong ke perbatasan, untuk pertukaran. Dengan budidaya mereka semua yang disegel, 500.000 tentara Dugu tidak kesulitan mengawal 2 juta tahanan ini. Di kaki Gunung Blackwind, Zuofen memasang wajah ramah menyaksikan pasukan Quanrong. Namun jawaban Tuoba Tieshan dingin, bahkan ketika menangkupkan tangan, jangan. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Hahaha, Komandan Touba pasti bercanda. Paling tidak kita adalah musuh dan harus saling menghormati, bukan? Sama seperti Anda dan Marsekal Dugu memperlakukan satu sama lain. Saya menghormati Dugu Santian karena bakat militernya yang luar biasa, tetapi lebih karena karakternya. Meskipun Anda tidak manusiawi, yang Anda lakukan hanyalah menipu, dan mencuri. Dan pasukan macan terbang itu adalah yang terakhir. Dari mana kamu mendapatkan pasukan yang begitu mendominasi? Tuoba Tieshan jelas merasa was-was atas kekalahannya. Zuofen tertawa. Dia memperhatikan mata para jenderal Quanrong juga memiliki sedikit kebencian, tetapi ada lebih banyak rasa hormat dan ketakutan daripada apapun. Dengan melawan Zuofen mereka mempelajari apa arti keterampilan dewa. Kepemimpinannya rata-rata, tapi dia lebih dari sekadar berbaikan dengan serangkaian triknya. Pada waktu tertentu, dia akan mengeluarkan sesuatu dari topinya dengan sangat aneh, dia akan membuatmu kencing di celana. Tidak ada yang menginginkan dia sebagai lawan. Terlalu berat untuk memahaminya. Tuoba Liu Feng memiliki pemikiran yang sama. 8 penjaga serigala menghela nafas, sementara hanya Touba Lian Er yang tersenyum rumit dan akhirnya berteriak, Zuofen, kamu masih berhutang padaku setengah dari tanaman herbal di Gunung Beast King. Setengah apa? Tolong jaga dirimu sendiri, saudari. Kamu adalah tawananku di sini. Kalian semua. Aku tidak berhutang apapun padamu. Hahaha. Goda Zuofen. Touba Lian Er tersipu, memalingkan wajahnya dan bergumam, siapa milikmu? Dasar brengsek mengoceh. Zuofen mengucapkan beberapa patah kata kepada harimau sebelum mengirim mereka pergi. Dia pergi ke aula Blackwind Mountain, yang dipenuhi orang. Karena ini menandai hari terakhirnya sebagai pelayan klan Luo, dia harus memeriksa semuanya agar bisa pergi dengan hati yang tenang. Li Jingtian, Sui Qingjian, Qiu Yanhai, petapa langit dan bumi, majulah. Kelima orang itu patuh dan membungkuk pada perintahnya. Orang bijak juga sangat mengaguminya. Mereka berada di lapisan ketiga tahap ethereal setelah 300 tahun penyesalan dan penderitaan terus-menerus karena terjebak di puncak tahap radian. Sangat bersyukur, mereka mengabdi sampai menyerahkan nyawa mereka jika Zuofen meminta mereka. Kalian berlima adalah yang terkuat dan selanjutnya akan menjadi tetua klan Luo, menjaga kepala klan dan nona muda tetap aman. Zuofen berbicara dan kelimanya mengangguk, ya, Tuan. Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan Yuming melihat niat sebenarnya Zuofen. Pada masanya sebagai pelayan, Zuofen hanya pernah menjadikan klan Luo sebagai yang terkuat, paling tua. Dengan mengangkat 5 orang terkuat ini ke gelar tetua, dia membebaskan mereka dari kendali pengurus.
Zuo Fen meniru kaisar, membuat militer dan pejabat saling menyeimbangkan. Bahkan dengan Bloodworms, Steward Zuo tidak yakin akan keselamatan Tuan Muda. Dia takut tidak mampu menahan monster-monster ini. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya. Zhuge Changfeng, Leng Wuchang, Yuming ke depan. Zuo Fen memanggil lagi. Zuo Fen berkata, Zhuge Changfeng akan menjadi pengurus klan Luo, membantu kepala klan dengan aliansi Luo, efektif segera. Leng Wuchang akan menjadi pengawas, penanggung jawab pengumpulan sumber daya klan Luo dan hal-hal terkait. Yuming akan menjadi penasihat militer, membantu korps bayangan dan tentara dugu dengan intelijen dan penggerbekan asing. Karena terkejut, ketiganya membalas bersama, "Ya, Tuan." Zuo Fen secara efektif telah memotong yurisdiksi mereka, dan masing-masing saling mengawasi. Zhuge Changfeng memiliki orang-orang yang harus ditangani karena dia bertanggung jawab atas aliansi Luo. Leng Wuchang bertanggung jawab atas perekonomian, memonopoli semua sumber daya. Sedangkan Yuming memiliki militer. Ketiga kekuatan ini saling membantu sekaligus menahan satu sama lain. Jelas sekali tidak semuanya sesuai keinginan mereka. Menjentikannya, Zuo Fen melanjutkan persiapannya dan mengulangi peringatannya, khususnya kepada Lei Yuting dan Lei Yuntian. Menjadi musuh Yuming tidak akan berhasil. Namun dengan Yuming meninggalkan lembah neraka menuju klan Luo, keduanya tidak lagi peduli. Akhirnya, Zuo Fen memanggil Luo Yunhai ke sisinya, "Bocah cilik, apakah kamu mempelajari gerakan yang aku ajarkan padamu?" "Ya." Luo Yunhai menangis, kata-katanya tercekat. "Kalau begitu, cobalah." Zuo Fen mencibir. Luo Yunhai membuat tanda dan aula itu dipenuhi dengan segala macam nada rasa sakit dan penderitaan yang menakjubkan, yang mengakibatkan para ahli itu terjatuh ke lantai. Dengan berakhirnya penyiksaan dengan tanda lain, mereka menenangkan diri dan sekarang merasa takut terhadap anak kecil itu. Zuo Fen sebenarnya memberikan kendali atas cacing darah kepadanya. Lain kali jika ada di antara mereka yang mempunyai pikiran buruk tentang kepala klan, mereka akan bersulang. Karena sangat khawatir, mereka masing-masing melihat kepahitan di mata tetangganya. Zuo Fen menyeringai, mengangguk ke wajah mereka yang dilanda teror. Meninggalkan tanpa menahan kepala klan karena ketakutan tidak akan terjadi. "Nona muda, berikan aku cincin guntur." Zuo Fen menoleh ke arah Luo Yunchang yang menangis. Dia mendekatkan cincin itu ke hatinya saat dia menyangkal, "Kenapa? Ini milikku. Apakah kamu ingin membawanya bersama kamu? Kamu bahkan tidak mau meninggalkan kenang-kenangan untukku?" Zuo Fen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan matanya alih-alih berbicara dan cincin itu mendarat di tangannya. "Kamu." Luo Yunchang pergi untuk mengambilnya kembali tetapi Zuo Fen meletakkannya di tangan Luo Yunhai, nadanya tenang, "Kepala klan Luo Yunhai, hari ini pelayan ini akan pergi dan dengan kembalinya aku sebuah misteri, aku tidak akan dapat melihat milikmu upacara ketua klan. Aku memberimu cincin guntur, untuk itu saat cincin itu berkedip lagi, ketahuilah bahwa aku telah kembali." Nada bicara Zuo Fen bukan hanya untuk Luo Yunhai, tetapi untuk semua orang, sebagai peringatan. "Jangan berani-berani menganggap kepergianku sudah final. Sebaiknya kau bersikap." Luo Yunchang menghentikan langkahnya dan menutup mulutnya, dengan mata berkaca-kaca. Zuo Fen telah melampaui tugas klan Luo. Bahkan terpaksa pergi ke sekte perencana iblis, semua demi keselamatan klan Luo. Atau dengan keahlian Zuo Fen, tidak ada apapun dan tidak seorang pun akan mengetahui kabarnya. Pergi kali ini karena sekte perencana iblis harus memilikinya. Masa depan bisa jadi sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Dia bahkan mungkin tidak akan kembali. Terlepas dari itu semua, pikiran terakhir Zuo Fen adalah tentang keselamatan klan Luo. Menelan gumpalan di tenggorokannya, Luo Yunhai memaksa dirinya untuk tenang sambil mengangkat lengannya dengan cincin guntur dan menyatakan, "Aku, Luo Yunhai, bersumpah bahwa cincin guntur ini akan menjadi simbol kepala klan selama beberapa generasi, tanda otoritas Luo Alliance." Cincin ini melambangkan kepala klan. Tidak peduli seberapa besar aliansi Luo, mereka akan menjadi pendukung Steward Zuo. Tidak peduli bahaya apapun yang mungkin dihadapi.
Steward Zuo, baik itu ketiga sekte itu sendiri, aliansi Luo tidak akan berhenti, tidak untuk sumber daya dan tidak untuk manusia, untuk membantu Steward Zuo. Suara Luo Yunhai bergema, penuh dengan tekad. Zuo Fen melihat cincin gunturnya sendiri. Saya bukan lagi anggota klan Luo, dan bahaya apapun yang saya hadapi tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun klan Luo akan tetap bersamanya apapun yang terjadi. Tampilan pengabdian seperti itu membuatnya sangat tersentuh. Orang-orang memandang Luo Yunhai dengan hormat. Meski muda, dia setia, sesuatu yang langka di dunia ini. Melihat anak yang sudah dewasa, Zuo Fen tersenyum, menepuk kepalanya. Dia kemudian berjalan melewatinya dan melangkah keluar. Orang-orang memberi jalan untuknya, menyaksikan pengurus tak terlukiskan yang membesarkan klan kelas 3 menjadi yang terbaik di Tianyu lewat. Luo Yunhai gemetar, tercekik oleh emosi. Dia akhirnya menahan diri untuk mengeluarkan teriakan terakhirnya, "Kakak Zuo, kamu harus kembali." Kata-kata itu terdengar jauh, sementara Luo Yunchang terisak di sampingnya, matanya merah karena menangis. Di kaki Gunung Blackwind, Zuo Fen berjalan di antara bayang-bayang hutan, matanya bersinar. Merasakan hatinya, tidak sakit. Iblisnya telah hilang. Kaisar Iblis Zuo Yifan dan yang pernah menjadi pelayan Zuo Fen hari ini bersatu hati, sangat yakin bahwa klan Luo aman. Namun bahkan tanpa iblis hati, ada banyak hal lain di dalam hatinya yang tidak bisa dia buang.